Halo lur, ketemu lagi ya dibikin film. Dan seperti biasa ya lur, saya akan membawakan sebuah alur cerita film Jav yang berjudul Bite and the Air. Di film ini menceritakan tentang seseorang cewek cantik, imut, mentul, munduk, kinu-kinu, wis pokoknya komplit ya lur, yang bekerja di sebuah toko. Akan tetapi ia malah dikerjain oleh bosnya sendiri lur. Oke lur, timbang penasaran lagi, mari kita lanjut ke videonya lur. Dan seperti biasa ya lur, silahkan klik tombol subscribe. Jika sudah, silahkan duduk yang manis, jejer yang rapi, siapkan pelumas berenergi, jamu kentulinu, sabun colek, toples, es tuyul, dan video kita putar lur. Di awal film kita diperlihatkan dengan keramaian orang yang sedang belanja di sebuah toko. Dan terlihatlah seseorang pria tua yang kusem, dekil, jelek, busuk, yang merupakan si pemilik toko. Ia bernama Ponari. Di sisi lain terlihatlah dua gunung kembar yang gandul-gandul karena sang pemiliknya ini melayu-melayu ya lur. Ia adalah karyawati baru di sebuah toko itu. Namun ketika ia hendak ganti baju, tiba-tiba si Ponari ini mengikuti cewek tersebut sambil berpura-pura mencari jangkriknya yang hilang di tempat itu. Padahal si Ponari ini cuma pengen ngelihat body seksi si pegawai barunya itu lur. Dan ketika cewek tersebut pergi untuk bekerja, si Ponari ini malah mencium-ciumi pakaian cewek itu lur. Yo mungkin si Ponari ini mencari jangkriknya yang hilang itu ya lur. Kali aja nyelip di kantong bajunya mungkin. Untuk dulur-dulur pasti sudah pada tahu yo nama si cewek cantik itu. Ia adalah Sion Yumi. Dan di saat si Mbak Yumi ini mempelajari cara menata barang jualannya, terlihatlah seseorang pria yang merupakan karyawan senior di toko itu. Ia bernama Isolagi. Di sini Isolagi yang mengajari Mbak Yumi cara kerja menata barang yang benar ya lur. Dan tak lama kemudian si Ponari ini muncul ya lur. Ternyata si Ponari ini gak suka kalau si Isolagi mendekati si Mbak Yumi, sehingga si Ponari ini menyuruh Isolagi untuk mengerjakan yang lain. Ketika si Isolagi pergi dan tibalah giliran si Ponari ini yang mengajari si Mbak Yumi. Namun ketika si Ponari ini mengajari Mbak Yumi, tangannya itu kelayapan ya lur, dan meraba-raba tubuh Mbak Yumi. Dan Mbak Yumi ini sebenarnya merasa risih ya lur. Yo mau piye maneh si wedhus gembel ini bosnya. Jadi ya Mbak Yumi cuma bisa bersabar ya lur. Dan malam pun tiba, waktunya si para pekerja ini pulang ya lur. Tak lama kemudian si Ponari ini kembali lagi ke tempat ganti baju si Mbak Yumi. Mungkin masih mencari jangkriknya yang hilang itu ya lur. Ternyata si Ponari ini bukannya mencari jangkriknya, melainkan mengambil kamera yang ia pasang secara diam-diam lur. Dan si Ponari ini akhirnya bisa melihat dengan leluasa dua gunung kembar yang gandul-gandul itu milik Mbak Yumi. Dan ia juga melihat kalau si Isolagi mulai PDKT dengan Mbak Yumi. Di keesokan harinya terlihatlah Mbak Yumi dan Isolagi yang tengah sibuk lur melayani pelanggannya. Akan tetapi si Ponari ini selalu muncul ketika Isolagi mendekati Mbak Yumi. Ia juga menyuruh Isolagi untuk menghitung data hasil penjualannya kemarin ya lur.
Dan Ponari kini bisa deket-deket dan meraba-raba tubuh Mbak Yumi. Emang si wedhus gembel ini ngeselin ya lur. Tak lama kemudian si Mbak Yumi pun menyusul Iso lagi dan untuk membantunya. Karena si Mbak Yumi ini masih pegawai baru, jadi ya harus tahu ya lur hasil penjualannya tiap hari. Dan di sini Mbak Yumi menggantikan Iso lagi untuk mengerjakan data penjualannya itu. Namun malamnya ketika Mbak Yumi dan Iso lagi pergi, si wedhus gembel ini berulah lagi lur. Ia sengaja merubah-rubah data hasil penjualannya yang dikerjakan susah payah oleh Mbak Yumi. Ya seakan-akan si Ponari ini membuat toko miliknya ini rugi besar ya lur. Di keesokan hari tidaklah si Ponari memarahi Mbak Yumi karena si Mbak Yumi ini membuat kesalahan data yang dikerjakan olehnya. Dan akibat kesalahan data itu bisa-bisanya si Ponari ini rugi banyak ya lur. Bahkan si Ponari ini juga mengancam untuk memecat Mbak Yumi. Berhubung kondisi saat ini masih pandemi ya lur, jadi masih susah mencari kerjaan seperti ini. Dan pada akhirnya si Ponari ini bisa menikmati tubuh dan apem kecut milik Mbak Yumi. Sehingga kini si Ponari ini dengan seenak-enaknya ya lur mengerjain si Mbak Yumi dimanapun dan kapanpun lur. Dan ia juga mempunyai banyak cara untuk menjauhkan Iso lagi yang dekat-dekat dengan Mbak Yumi. Bahkan suatu ketika si Ponari ini menikmati kekuasaannya atas tubuh Mbak Yumi ya lur. Dan ia juga memasang alat yang bisa getar-getar itu ya lur di bagian apem kecut Mbak Yumi. Bahkan si Mbak Yumi ini sudah mulai ketagihan ya lur atas ulah bosnya sendiri. Setelah beberapa hari kemudian, Iso lagi yang memberanikan diri untuk mengungkapkan rasa cintanya ya lur ke Mbak Yumi. Akan tetapi Mbak Yumi ini malah menolaknya ya lur, karena ia sudah diancam oleh Ponari. Sehingga kini Mbak Yumi ini menjadi ladang pertempuran pisang Ambon milik bosnya sendiri lur. Dan cerita pun selesai.